apa saja bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat coklat mousse. Ya, di sini untuk pembuatan coklat mousse kita membutuhkan 200 gram telur, lalu ada 50 gram gula pasir, lalu ada 5 gram kopi instan tanpa ampas. Lalu di sini ada dark chocolate cooking seberat 50 gram. Untuk bahan pengentalnya di sini saya menggunakan agar-agar seberat 3 gram. Lalu untuk bahan cairnya di sini saya menggunakan air seberat 100 ml atau 100 cc. Lalu di sini saya mempunyai whipped cream powder dan air untuk mengocoknya. Whipped cream powder seberat 250 gram dan airnya seberat 500 ml. Nah, untuk tahap pertama kita akan mengocok whipped cream. Di sini saya menyiapkan 250 whipped cream powder. Kita pindahkan ke dalam mangkuk besar atau bowl besar. Bisa bowl stainless ataupun bowl kaca. Ataupun bisa juga teman-teman menggunakan bowl plastik. Seperti itu. Yang penting dia besar ya. Agar whipped creamnya nanti pas kita aduk tidak tumpah-tumpah. Lalu selanjutnya kita masukkan air, 500 ml air. Di sini whipped cream powder yang sudah kita campur dengan air dingin, kita kocok dengan mixer dengan kecepatan tinggi ya. Whipped creamnya tadi diaduk sampai kaku seperti ini ya teman-teman. Harus menggunakan speed yang paling besar, yang paling tinggi ya. Seperti ini jadinya. Sekarang whipped creamnya, sambil kita membuat tahap selanjutnya, whipped creamnya akan saya simpan di dalam kulkas. Nah, untuk tahap yang kedua, di sini saya akan mencampurkan telur dan gula. Telur tadi seberat 200 gram dan gula pasir seberat 50 gram. Kita campur menjadi satu. Lalu telur dan gula yang sudah dicampur ini kita panaskan di atas air panas yang sudah saya panaskan. Kita aduk menggunakan bawang wish. Kita panaskan sampai dengan gula pasirnya meleleh. Sambil kita aduk ya teman-teman, dikit pelan-pelan. Nah, di sini setelah gulanya larut, kita aduk tadi telur dan gula pasirnya hingga gulanya larut di atas air panas. Hasilnya seperti ini. Seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, ini kita sisihkan dulu, selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga. Nah, untuk tahap yang ketiga kita akan melarutkan dark cooking coklat dan kopi instan tanpa ampas. Di sini kopi instannya sudah saya larutkan dengan sedikit air. Sekarang kita panaskan dark coklat cookingnya dulu. Di sini karena tadi kita sudah ada air panas bekas melarutkan telur dan gula, saya akan memakainya. Apinya tidak saya nyalakan karena sudah panas ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita melarutkan coklat di atas air yang benar-benar panas, coklat tersebut akan pecah, akan tidak bagus gitu teman-teman. Dia akan menggumpal dan tidak cair seperti yang kita inginkan. Jadi suhu untuk mencairkan coklat itu harus benar-benar pas. Ini untuk dark coklat cooking yang sudah saya lelehkan, jadinya seperti ini teman-teman cairnya.
Lalu sekarang kita campur dengan kopi instan tanpa ampas yang sudah saya larutkan dengan sedikit air. Jadi kopi instannya saya gunakan seberat 5 gram. Untuk kopi instan yang digunakannya itu kalau bisa yang tanpa ampas ya teman-teman. Soalnya kalau yang kopi instan biasa nanti coklat mousse kita akan ada ampas akan ada ampas kopinya. Maaf. Sekarang kita aduk rata. Kita aduk rata. Hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita sisihkan dan kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap yang keempat, kita akan membuat bahan pengentalnya berupa agar-agar dan air yang direbus. Di sini saya menggunakan 100 ml air. Kita masukkan ke dalam saucepan. Lalu agar-agar bubuknya seberat 3 gram. Sini kita aduk-aduk dulu sampai rata dan kita panaskan di atas api sampai mendidih. Kita gunakan api sedang saja sambil kita aduk-aduk ya teman-teman, agar tidak menggumpal di bagian bawahnya. Nah, di sini agar-agar dan air yang sudah mendidih kita tuangkan ke dalam bowl. Direbusnya hingga mendidih ya teman-teman, agar dan airnya, tapi sambil kita aduk agar tidak menggumpal agar-agarnya. Sebenarnya coklat mousse itu kebanyakan yang kita kenal itu menggunakan gelatin. Tapi di sini saya menggunakan agar-agar sebagai bahan pengentalnya karena kan kebanyakan mayoritas di Indonesia ini yang banyak adalah agar-agar seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk di tahap akhir. Kita akan mencampurkan telur yang sudah kita campur dengan gula. Lalu kita masukkan agar-agar yang tadi sudah kita buat. Lalu masukkan dark cooking coklat yang sudah dicampur dengan kopi instan tanpa ampas. Kita aduk rata ya teman-teman. Aduknya bisa menggunakan rubber spatula yang seperti yang saya gunakan ataupun dengan balon wish. Nah, campuran telur, gula, agar-agar dan dark cooking coklat serta kopi instan akan kita campurkan dengan whipped cream yang tadi sudah kita buat ya. Kita ambil sedikit whipped cream, kita masukkan ke dalam mangkuk yang berisi telur dan lain-lainnya. Kita aduk. Kenapa saya ambil sedikit dulu dari whipped creamnya ke dalam campuran telur ini? Karena kedua bahan ini mempunyai tekstur atau konsistensi yang berbeda. Jadi saya ingin menyamakan dulu konsistensinya, hampir mirip ya. Jadi biar tidak rembes nih si whipped creamnya nanti pas kita memasukkan bahan yang telur dan campuran telur dan lain-lainnya. Sekarang kita masukkan ke dalam whipped cream.
Sekarang bisa kita aduk perlahan, kita campur. Nah, untuk whipped cream sendiri, teman-teman bisa menggunakan whipped cream seperti saya, whipped cream powder, ataupun heavy cream atau liquid cream ya, krim yang cair. Tergantung teman-teman, tergantung selera teman-teman ingin menggunakan yang seperti apa. Ini kita aduk rata. Nah, ini campuran whipped cream, telur, gula, agar-agar dan air, serta dark coklat dan kopi instan tanpa ampas yang sudah saya campur rata, saya sudah aduk rata. Teksturnya akan seperti ini. Teksturnya cantik ya teman-teman, pas, bagus. Sekarang sudah jadi dan saya akan cetak ke dalam gelas. Saya akan memakai gelas ini. Kita ambil sedikit, kita masukkan ke dalam gelas. Kita isi, jangan terlalu penuh untuk nanti kita beri garnish di atasnya. Kita isi kira-kira 3/4. Seperti ini. Kita isi kira-kira 3/4 seperti ini. Kita lakukan pada gelas satunya. Nah, teman-teman, ini adalah coklat mousse yang sudah kita tuangkan atau kita cetak di dalam gelas. Setelah dituangkan dalam gelas ini, sebelum disajikan atau digarnish, sebaiknya kita masukkan dulu ke dalam lemari es sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. 1 hour later. Nah, teman-teman, ini hasil coklat mousse yang sudah kita dinginkan tadi, yang sudah kita dinginkan selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Hasilnya seperti ini, dia sudah meset, sudah keras. Lalu selanjutnya kita akan garnish dengan garnish yang ada. Di sini saya menyediakan 3 buah garnish. Yang pertama ada whipped cream yang sudah saya kocok seperti tadi. Lalu yang kedua ada cherry merah bertangkai. Lalu yang ketiga ada daun mint. Nah, sekarang kita mulai garnish. Di sini saya menggunakan spoon. Seperti itu. Lalu kita ambil cherry-nya 1 buah, kita letakkan di tengah. Kita ambil 1 buah daun mint, kita letakkan agar cantik. Lakukan dengan gelas satunya. Coklat mousse kita sudah cantik.
ini hasil coklat mousse yang sudah kita garnish. Sebenarnya garnish yang digunakan bisa menggunakan apa saja, tergantung selera teman-teman, opsional aja seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat ya, teksturnya sangat bagus, sangat lembut. Sekarang kita akan coba lihat teksturnya. Nah, teksturnya seperti ini teman-teman, sangat bagus ya. Teksturnya seperti ini, dia lembut tapi tidak keras. Jadi teksturnya sangat pas, tidak lembut, maksud saya tidak keras, lembut dan tidak cair juga. Nah, mudah kan teman-teman membuatnya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.